Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kami di channel Ragam Tumbuhan. Di video ini saya akan mencoba kembali memperlihatkan hasil tanaman bibit kelengkeng mata lada yang kemarin sudah pernah saya lakukan pemupukan, dan sekarang alhamdulillah dalam waktu 3 minggu sudah mulai bermunculan tunas yang sangat banyak seperti ini ya teman-teman. Bahkan di setiap cabangnya itu semuanya sudah bermunculan tunas seperti ini. Ini terbukti ya teman-teman dari hasil pemupukan yang dilakukan dengan cara yang benar. Alhamdulillah insya Allah seperti ini hasilnya ya teman-teman. Nah ini sudah mulai bermunculan semuanya, tinggal kita melakukan perawatan yang benar dengan cara seperti misalkan kalau sudah mulai muncul tunas baru seperti ini, kita bisa melakukan penyemprotan hama. Biasanya untuk tanaman kelengkeng yang sudah bermunculan tunas baru seperti ini itu biasanya lebih sering diserang oleh hama ya teman-teman. Kalau bisa saran dari saya itu pasca bermunculan tunas yang banyak seperti ini kita melakukan penyemprotan hama agar supaya tanaman bibit kelengkeng yang sudah bermunculan tunasnya seperti ini itu bisa tumbuh dengan bagus. Untuk itu jika suka pada video ini jangan lupa berikan tombol like dan subscribe ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk tanaman kelengkeng ini kemarin sudah saya kurangi daun-daunnya, saya lakukan pengurangan daun supaya tujuannya adalah agar nanti pohon ini bisa membentuk percabangan yang besar ya teman-teman. Apalagi ini kita berikan pasca pemupukan kemarin. Ini kalau bisa saran dari saya itu dikurangi daunnya seperti ini. Ini nanti biasanya akan memicu percabangan baru di sini. Nah ini contohnya, ini bakalan tunas kecil seperti ini bakalan nanti akan muncul percabangan baru ya teman-teman. Biasanya saya lakukan pengurangan daun seperti ini tujuannya supaya nanti pohonnya itu bisa membentuk pohon yang besar. Apalagi ini kan saya dapatnya dari hasil sambung pucuk dulunya ya teman-teman. Biasanya kalau untuk sambung pucuk seperti ini itu untuk pertumbuhan pohonnya itu ukurannya itu tidak terlalu besar, sehingga kalau bisa untuk menggemukkan pohonnya itu kurangi daunnya seperti ini. Itu saran dari saya. Dan biasanya itu kalau sudah dilakukan pengurangan daun itu akan bermunculan tunas-tunas baru biasanya di sini. Ini contohnya yang untuk jenis tanaman kelengkeng new crystal yang kemarin sudah pernah saya lakukan pengurangan daun, akhirnya bermunculan tunasnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini nanti akan membentuk percabangan yang banyak. Di samping itu juga batangnya ini akan membentuk percabangan yang ukurannya besar seperti itu ya teman-teman. Itu sekedar saran dari saya. Nah ini untuk tanaman kelengkeng jenis mata lada yang kemarin pada video sebelumnya saya sudah pernah melakukan pemupukan secara kimia, yaitu pemberian pupuk NPK. Alhamdulillah sudah terbukti berhasil. Dalam waktu kurang lebih 3 mingguan itu sudah bermunculan tunas seperti ini. Semoga saja nanti ini untuk pertumbuhan kedepannya itu bisa bagus dan tentunya bisa memicu pembuahan ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah setiap cabangnya semuanya itu sudah bermunculan tunas-tunas baru ya teman-teman. Ini malah bercabang ini ya, ini bercabang, bahkan ini sudah mulai membentuk daun ya teman-teman. Nah itu sekedar saran dari saya teman-teman. Hal yang perlu kita perhatikan itu adalah terutama adalah tekstur tanah. Tekstur tanah ini juga sangat penting sekali. Kalau bisa ini jangan sampai tanahnya itu mengalami stressing, artinya tanahnya itu padat kering, sehingga untuk penyerapan nutrisi pada tumbuhan ini untuk tanaman kelengkeng ini itu biasanya akan mengalami stagnan atau berhenti pertumbuhannya. Jadi itu ya teman-teman. Biasanya untuk tanaman kelengkeng jika tanahnya itu tidak kita lakukan penggemburan tanah itu biasanya nanti akan mengalami stagnan. Apalagi kita jarang memberikan pupuk ya teman-teman, itu biasanya pertumbuhannya akan lama. Bahkan itu untuk pembentukan tunas baru seperti ini akan sulit ya teman-teman. Itu sekedar saran dari saya.
Jadi hal yang perlu kita perhatikan untuk merawat tanaman bibit kelengkeng untuk jenis mata lada ini itu adalah, pertama kita harus bisa melakukan perawatan seperti pemupukan, dan juga harus memperhatikan tekstur tanahnya jangan sampai mengalami stressing atau mengalami tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Itu akan memicu pertumbuhan tanaman kelengkengnya itu sangat sulit dan lama untuk pertumbuhannya ya teman-teman. Nah, untuk tanaman jenis kelengkeng mata lada itu sendiri, itu adalah tanaman jenis kelengkeng yang sangat mudah sekali untuk dibuahkan, apalagi ditanam di iklim tropis seperti di Indonesia. Itu insya Allah untuk tanaman jenis kelengkeng ini tidak mengenal musim ya teman-teman. Kalau untuk jenis kelengkeng mata lada seperti ini, biasanya itu lebih sering mengalami pembuahan dibandingkan dengan jenis kelengkeng yang lain ya teman-teman. Nah, ini semua sudah bermunculan tunas ya teman-teman, alhamdulillah. Insya Allah ini nanti kalau sudah dikurangi pengurangan daun di ketiak daunnya seperti ini, itu nanti akan biasanya akan tumbuh tunas-tunas baru di sini, percabangan-percabangan yang baru. Di samping itu juga bisa menggemukkan ukuran dari batangnya ini ya teman-teman. Jadi itu sekedar saran dari saya, semoga saja itu bisa memberikan manfaat. Jadi hal yang perlu kita perhatikan setelah pasca pemupukan dan sudah kembali muncul tunas baru seperti ini, seperti itu tadi apa yang pernah saya jelaskan, kalau bisa lakukan penyemprotan hama supaya terhindar dari serangan hama seperti ulat, belalang, dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman, sekedar saran dari saya. Nah, ini biasanya untuk tanaman kelengkeng ini itu buahnya sangat banyak ya teman-teman. Ini kan jenis mata lada ya teman-teman. Kalau untuk jenis durian biasanya itu tidak terlalu banyak ukuran jumlah buahnya, berbeda dengan jenis mata lada ini, tapi sama-sama genjanya, sama-sama bagusnya untuk pertumbuhan buahnya. Itu kalau tanaman kelengkeng jenis mata lada ataupun durian itu sangat bagus untuk ditanam karena tidak mengenal musim ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini sekedar review saja hasil dari perawatan dan pemupukan yang pernah saya lakukan 3 minggu sebelumnya ya teman-teman, kurang lebih 3 minggu. Bisa kalian tonton di video sebelumnya bagaimana tata cara saya memberikan pupuk terhadap tanaman kelengkeng jenis mata lada ya ini ya teman-teman. Di video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan tata cara saya melakukan pemupukan. Nah, sekedar itu saja ya teman-teman, sekedar review saja dari saya. Semoga saja video ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada di rumah untuk selalu giat dan rajin merawat tanaman yang ada di sekitaran kita. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Sekian dan terima kasih. Wah, ini ya teman-teman, luar biasa sekali untuk perkembangannya.